teteh lamun gaduh putra perempuan cari jodoh ka bapakna, ka walina, ka ayahna itu cari di sholat subuh. Lamun aya pemuda nu sholat subuh ka masjid eta lah jodoh terbaik. Gitu. Sebab naon, jangankan bangun rumah tangga, bangun tidur saja susah pan gitu ya. Saya akan mulai sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, khususnya tentang bagaimana kita mencari seorang pasangan. Saya yakin tema ini hanya untuk yang belum nikah, yang sudah nikah mengenai nama tampikeun we kitu. Tegas aya pasangan anak nampi we tahnya mangga we namanya ngakeun. Kisah tentang Julaibib, Kang Herdi Hungkul punya kisahna ini ya. Nanti mungkin bisa lihat bagi yang sudah nikah kisah-kisah tentang bagaimana komunikasi dengan pasangan, bagaimana ngobrol dengan pasangan, termasuk bagaimana akad nikah itu. Saya pernah ngobrol dengan Kang Ginggin di channel YouTube kami ya, channel YouTube-nya Bapak Milenial, sekalian promosi YouTube-nya. Bagaimana komunikasi antar pasangan, bagaimana ngobrol dengan suami, bagaimana suami ngobrol dengan istri, itu ada di channel YouTube supaya lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Baik, pada kali ini kita ngobrol dulu tentang kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak dikenal. Tina namina wae anehnya tanya Julaibib, saha Julaibib gitu nya. Julaisub kan mun di Yusufnya Julaisub, Julaiha kan Julaibib aneh. Ada sahabat Rasul yang dia punten tidak jelas asal usulnya, nasabnya terjelas. Bapak nasaha, ibu nasaha. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di Arab dulu wanita dijadikan sebagai, dijadikan sebagai alat tukar. Jadi hiji istri teh tiasa ku 10-an gitu. Zaman sebelum Islam. Zaman sebelum Islam wanita dianggap sebagai satu alat tukar, yang kedua wanita dianggap sebagai hadiah. Sehingga iklan nepikeun ka ayeuna lolobana iklan disampaikan ke wanita. Karena wanita itu memiliki daya tarik beda dengan perempuan. Sehingga aurat perempuan itu lebih ketat daripada aurat laki-laki abi teu ditiung da maena bogoheun gitu ya. Teteh-teteh teu ditiung pasti bakaya nu bogoheun. Sok sanaos tos nikah, karena bagi saya lebih seksi yang sudah nikah daripada yang belum nikah. Asli. Karena yang sudah nikah itu kata sejarah mengatakan geus payu. Geus aya cahayaan. Beda jeung nu can nikah. Gitu Sup. Jadi lamun ka istri mah sebetulna mah geuliskeun geus nikah. Apalagi ketika sudah berkeluarga, punya anak, gelisnya lebih bertambah-tambah bagi suaminya, bukan bagi orang lain. Ya, karena apa? Mohon maaf, kecantikan di umur nih, catat nih. Kecantikan di umur 20 tahun sebelum menikah itu pekerjaan alam. Tapi kecantikan ketika dia sudah menjadi ibu itu kecantikan akibat dari kepemimpinan diri dan keibuan yang luar biasa. Jadi Gus jadi ibu mah cantik nanti beda. Karena apa? Karena cantiknya didasari dari cara merawat diri dan cara merawat keluarganya. Bertambah cantiknya teh gitu. Nah, maka sekali lagi wanita dulu dijadikan sebagai bahan alat tukar. Bahkan punten Kang Herdi, wanita itu dulu napika dipakai sebagai hadiah. Satu rumah itu digunakan untuk satu orang wanita. Dikocok di arisan sampai 10 orang. Sup ngantri 10. Engke budakna budak saha tergantung dukun. Aya dukun anu menentukan bapakna saya. Oh mirip si Kang Gin misalnya dibikeun ke Kang Gin misal. Bisa si anaknya teh mirip saya dibikeun ke abi. Atau diserahkan ke anaknya 10 bapakna ngajajar misal. Anak ngaronang 2 tahun, 12 bulan. Ngaronang. Tepi kasih ieu berarti si bapakna. Begitulah dulu cara menentukan keturunan. Datang Islam, wanita dimuliakan. Dulu mah kan wanita itu kan punten ya, saya pernah ngobrol tentang kosmetik itu kan di mana ya asalnya. Kosmetik itu kan berasal dari darah haid dulu itu.
Kanggo nyirian jalmi anu head atau henteu, dulu itu darah head digunakan untuk mewarnai wajah perempuan. Belum ada agama. Digunakan sebagai bahan untuk menandai orang itu head atau tidak, karena dulu dianggap orang head itu adalah pengundang bencana. Wanita yang head itu dianggap pengundang bencana. Sehingga kemudian dikasih ciri wanita yang haid itu di wajahnya dengan tanda merah dari darah haidnya. Sehingga kemudian nanti muncul akibat dari tanda merah itu adalah kosmetik. Kosmetik itu dari kosmos. Kosmos itu fenomena bumi, fenomena alam. Jadi alam lamun murka itu kepada wanita. Sehingga wanita itu harus dibedak untuk supaya alam tidak murka, maka bedak itulah disebut dengan kosmetik gitu. Tina kosmos teh gitu kampuanna teh. Tina kosmetik tina kosmos. Jadi pami teteh ningal zaman baheula udah can aya skincare gitunya. Can aya lipstik itu datangnya kan dari darah haid. Maka ada pula sahabat Rasul yang tidak jelas asal usulnya. Ini bukan berarti saya menuduh bahwa Julaibib itu hasil dari kehidupan kejahiliahan, enggak. Tapi Julaibib dikenal sebagai sosok sahabat yang dia tidak punya asal usul. Terjelas bapak nasaha, ibu nasaha, uwa nasaha teu apa. Pertama itu. Yang kedua, Julaibib ini adalah mempunyai ciri fisik yang jelek. Tong bobogoh anu geulis nun awe nu panggoreng nawe nu bogoheun gitu. Kak si Julaibib eta. Yang ketiga, mohon maaf, badannya tidak terlalu tinggi. Mungkin akibat dulu ibunya ketika melahirkan membaca surat An-Naml kan gitunya. Pandi urang mah seringnya mendengar lamun anak bayi mau lahir itu bacakeun surat Yusuf cenah meh kasep cenah. Macakeun surat Maryam meh geulis, sigana indungna Julaibib maca Quran surat An-Naml. Artina teh semut keur mah hideung leutik kan gitunya. Nah, jadi hubunganna maca Quran jeung kelahiran seorang anak gitu. Da eta mah geulis jeung henteu mah kumaha indung bapana, atau lain kumaha maca surat gitunya Kang Herdi. Maka di sini letak keindahan Allah terhadap Julaibib. Julaibib ini dia tidak punya nasab, dua fisiknya jelek, badannya pendek. Yang keempat dia tidak punya harta, miskin. Kang miskin-miskina ketika satu namanya Julaibib. Nabi ditanya ke Rasulullah SAW ketika sholat, ya Julaibib nah teu nikah. Jawaban Julaibib apa? Ya Rasulullah, mana ada seorang ayah yang mau memiliki menantu seperti saya. Maka kedua kalinya pun ditanya ku Rasulullah. Besoknya tanya, ya Julaibib kenapa belum menikah? Jawaban Julaibib sama, ya Rasulullah, mual aya orang tua anu mau menantunya seperti saya. Hari ketiga ditanya, ya Julaibib kenapa belum nikah? Terus pertanyaan itu ditanyakan kepada Julaibib. Sama seperti saya yang selalu menanyakan kapan nikah ke Sujudin. Oh Sujudin ya Sujudin. Iraha nikah. Gitu. Maka jawaban Julaibib itu sama. Gak ada yang mau, mana mungkin ada orang tua yang mau menikahkan anaknya dengan saya. Maka kata Julaibib, ya Rasulullah tolong carikan saya. Maka Rasulullah SAW pun berangkat ke orang nu paling beunghar di tempat itu. Datanglah Rasulullah SAW ke rumah orang kaya tersebut. Dan orang kaya tersebut menyambut, marhaban ya Rasulullah, selamat datang Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW datang, kemudian disambut oleh yang memiliki rumah. Dan yang memiliki rumah itu mengira bahwa Rasulullah ingin melamar anaknya. Karena kata Rasulullah, maksud saya datang ke sini untuk melamar. Maka orang tua itu yang kaya raya di tempat itu menyambut sangat gembira. Alangkah barokahnya tempat ini.
Alangkah barokahnya keluarga ini karena keluarga ini didatangi oleh Rasulullah dan akan menjadi menantu bagi kami, kata orang kaya tersebut. Tapi ternyata jawaban Rasulullah SAW bukan kayak gitu. Jawaban Rasulullah, sesungguhnya aku mau melamar bukan untuk diriku, tapi untuk Julaibib. Kemudian marahlah orang kaya tersebut. Tidak gablek kinten-kinten, cenakan gitu lah muncul orang mah. Ini gak gablek kinten-kinten, cenakan gitu lah muncul orang pan Garut. Cik atuh Rasulullah, cik kira-kira ieu teh saya teh orang kaya, pangbeungharna di dieu teh. Masa saya harus menikah atau ditikahkan anak saya dengan seorang Julaibib, karena orang pada waktu itu tahu siapa Julaibib gitu. Maka orang tersebut marah. Ketika orang tersebut marah, ayahnya marah, tibalah menyelinap di balik jendela kamar seorang wanita solihah yang mendengar percakapan Rasulullah dengan ayahnya. Kemudian dia memberikan kode kepada ayahnya. Kemudian ayahnya membalikkan diri maju masuk ke dalam kamar seorang putri dirinya. Ketika dia mendengar suara dari putrinya, kemudian ngobrol dengan putrinya. Ada apa? Maka jawaban putri tersebut, alangkah celaka rumah ini andai kita tidak taat kepada Rasulullah. Mustahil apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah kecelakaan. Mustahil yang dibawa oleh Rasulullah adalah bukan keberkahan. Mustahil apa yang dibawa oleh Rasulullah bukan kebaikan. Maka wahai bapak, wahai ayah, terimalah lamaran dari Julaibib itu. Luar biasa soleh, supnya tahu awalnya luar biasa. Moal aya wanita sesoleh itu sigana zaman ayeuna. Moal aya tanya sigana. Karsa teh diserahkeun kan karena perempuan makan kata-kata nyari sendirinya jodoh tanya bukan dicairkan oleh ayahnya ya. Maka kan gingin dua ya milarian jodoh ke mudah-mudahan ke aya murid abdi anu tong Yusuf ieu mah expired teuing ke ngo. Sanawiyah teh ya, sanawiyah ya. Sanawiyah berarti anak SMA nya SMK itu supnya. Kanggen uang hijikeun kanggen ke. Mun paka-pake bukan gini tage. Maka ayahnya lah yang mencari jodoh untuk anaknya, bukan anak yang mencari sendiri. Karena apa? Mustahil, saya sering katakan bahwa ayah dalam pernikahan itu bukan hanya sebagai wali ketika nikah saja, tapi ayah itu sebagai panitia penyelenggara pernikahan. Jadi teteh engke mah bisa gaduh putra istri nih. Ka bapana teh, Pak, lamun salat subuh pilarian anu pemuda anu salat subuh di masjid canak ka bumi uang tikahkeun jeung abdi. Nah, itu anak perempuan. Itu nya. Bapak lamun aya kajian ke, aya pemuda anu soleh, kajian canak ka bumi. Utama saya sering katakan, teteh lamun gaduh putra perempuan, cari jodoh ka bapana, ka walina, ka ayahna, itu cari di salat subuh. Lamun ayah pemuda nu salat subuh ke masjid adalah jodoh terbaik. Gitu. Sebab naon, jangankan bangun rumah tangga, bangun tidur saja susah pan gitu ya. Baeurang wae hudangna. Jam 7, jam 8 tinggal. Kalau lihat kan pemuda zaman ayeuna nya. Tinggal lihat. Tinggal lisik jam 7 jam 8. Maka pemuda yang dia akan membangun rumah tangga dia yang bangunnya tanginas, bangunnya lebih pagi dari pemuda yang lain. Maka cek teteh teh ka putrana teh gitu ka bapana teh kayak pami salat subuh canaknya ka dieu bapak rencangan atanapi sia pemuda nu ka dieu. Maka dibawalah ku bapak aki-aki kabeh ka imah da aki-aki hungkul nu salat subuh nanya da nu salat subuh ka masjid mah jamin nu geus lila diintai ku malaikat pan kitu nya. Lobana makan nu bujang mah jam 8. Maka kembali lagi ke kisah Julaibib. Wanita tersebut adalah wanita yang, mohon maaf, yang menyerahkan sepenuhnya jodohnya ke ayahnya. Jadi nengnya kayak kumaha bapak, kumaha ayah menyerahkan jodoh teh gitu. Maka saya selalu sih, kenapa? Karena saya selalu sih Kang Gingin bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Karena saya belum kenal yang perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu karena hijabun minan nar.
perempuan itu menjadi hijab orang tuanya masuk neraka. Berarti lamun dihijab masuk neraka berarti pilihannya kemana masuk? Oh deui iwati karena surga. Andai wanita anak perempuan itu tidak bisa menjaga dirinya, maka hijab itu lepas, maka kemungkinan ayah dan ibunya bisa masuk ke dalam neraka. Maka beruntunglah bagi yang memiliki anak perempuan. Karena dulu kan perempuan dianggap sebagai murka. Islam mengangkat harkat martabat perempuan, nepikeun kan dipakai hijab, orang tuanya masuk ke dalam neraka. Nah, saudara sekalian, unik dari kisah ini bukan dari pernikahannya nanti, tapi selepas pernikahan. Rasulullah SAW kemudian mendengar bisikan dari wanita tersebut, dan wanita yang di balik kamar tersebut menghampiri Julaibib. Wanita tersebut cantik jelita dan kaya raya, luar biasa. Hebatnya Rasulullah SAW-nya, Kang Herdi namun ayat begitu dayak tuh, bawa dikawinkeun bisa jadi, cek awalnya jadi nampi abdi mah gitu. Maka kata Rasulullah, besok kita akan laksanakan resepsi pernikahan. Besoklah kemudian terjadi resepsi pernikahan. Dan Julaibi pun mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya harus bawa mas kawin apa? Kudu naon mas kawin, duit teu boga, beungeut kieu, seseuheun misalnya, seseuheun. Misal kan mohon maaf kalau orang Garut kan bisa kudu mawa naon abi ka rumah orang kaya tersebut sedangkan dia sudah banyak harta. Maka Julaibib ini kemudian membawa mas kawin kalau gak salah, mohon maaf, besi kalau gak salah, dengan bacaan Quran surat Qul Huwallah, dengan mas kawin Qul Huwallah. Hebatnya pangmurah-murahna mas kawin itu terjadi ketika zaman Rasulullah yang pertama. Yang kedua, orang Indonesia. Karena orang Arab ketika seseorang ingin dinikahi, mematok mas kawin yang sangat tinggi. Jadi orang Arab mah pemudanya itu nikah di atas 30, sedangkan perempuan di bawah 20 tahun. Kenapa di atas 30? Karena wanita-wanita Arab itu mematok mas kawin tinggi. Bisa mas kawin, bisa nikah, satu mas kawinnya imah. Sok orang di Arab mah. Emas, mobil, kendaraan pribadi, pembantu. Maka pemuda ngerasa engap, alu iraha orang bisa kawin, lamun mas kawinnya adalah kendaraan pribadi, rumah dan pembantu. Beda dengan orang Indonesia, mas kawinnya cukup dengan seperangkat alat sholat, jadi murah Kang Herdi. Maka saya selalu aneh kepada Sujudin yang selalu memperlambat pernikahan, secakan murah kawin teh gitu. Nah, saudara sekalian, inilah pelajaran mungkin pentingnya bagi orang Indonesia. Karena orang Indonesia rata-rata uang dipegang oleh suami, padahal segala bentuk harta sudah nikah itu mutlak milik istri. Mutlak milik istri. Gajihan, ya mama aya kene, mama balanya deui, mama saepkeun. Karena begitulah perempuan, hobinya belanja. Karena wanita itu tercipta bukan dari tanah liat, tapi dari tanah abang. Jadi pegawaiana balanya beda dengan laki-laki itu tercipta dari tanah liat, sehingga pegawaiana liat cicing di imah. Beda dengan perempuan, pegawaiana healing jeung piknik karena memang tercipta dari tanah abang. Pegawaiana balanya nya. Jadi kadinya coy. Jadi kadinya. Maka mas kawin yang dibawa oleh siapa? Julaibib dan Rasulullah SAW ala kadarnya Kang Herdi. Ketika dibawa menuju pernikahan itu, terjadilah pernikahan antara orang kaya dengan sosok Julaibib. Pertanyaan saya, apakah ada resepsi atau apa yang terjadi setelah pernikahan tersebut? Ketika Rasulullah sudah menerima qabiltu nikaha, si wali dari pernikahan tersebut, Rasulullah dipanggil, belum ada WA, dipanggil oleh para sahabat. Ya Rasulullah, panggilan perang ya Rasulullah.
Maka saudara sekalian, andai posisi Julaibib itu Kang Herdi karek kawin gratis jeung orang anu geulis tanpa mas kawin nu gede dan dijamin bakal menang warisan ti bapakna, datang perintah jihad, datang perintah perang, dek kumaha Jus? Mending sare nya. Jaba ieu panganten anyar. Jaba ieu panganten anyar, jaba meunang hese capek eueuh nu daekeun ka urang teh tiba heula keneh teh. Tiba-tiba kawin jeung nu geulis jeung nu beunghar. Dan tiba-tiba dinikahkan dengan cara gratis. Datang perintah perang. Maka Rasul bergegas ke Julaibib, "Bib, pamit heula bibnya. Rasulullah, saya mau perang dulu, ada panggilan perang." Apa kalimat Julaibib? "Ya Rasulullah, milu." Eta karek kawin langsung perang. Moal aya pemuda nu siga kitu. Malam pertama heula tuh ya Rasulullah, pepeureuheun urang teh cenah naon? Di akhirat can nantung menang bidadari. Di dieu atuh cenah menang bidadari. Maka saya rugi bagi bujang yang meninggal duluan. Ti dieu tiris asup ka surga belum tentu menang bidadari. Cek bidadari teh aa, kita temenan aja, pan ripuh. Pan ripuh kitu teh nya jeung bidadari temenan teh dieu teh kawin. Jomblo saumur-umur. Jomblo unlimited ban gitu ya. Maka jagain jodoh orang bener. Itu tina naon atunya? Tina IG ya, dia jagain jodoh orang. Sup mata gawat gak kawin sup. Nah, yang dilakukan oleh Julaibib adalah berangkat peperangan, dan wanita solihah itu belum disentuh sama sekali oleh Julaibib karena wanita tersebut yang disentuh oleh Julaibib adalah ayahnya Qabilatun Nikah. Ini pelajaran bagi para akhwat sekalian, jangan pernah berani disentuh sebelum lelaki itu menyentuh ayah kita. Qabilatun Nikah, geus Qabilatun Nikah pek nek di kumaha-kumaha ge gulang gaper ka madinya. Apa gulang gaper sob? Madinya lah tah bahasanya. Asal sasalaman heula jeung bapakna. Maka haram hukumnya disentuh sebelum menyentuh ayahnya. Jangan hanya Kang Herdi itu mencari wanita yang grace hatinya, tapi grace juga fisiknya. Just for your husband, hanya untuk suami kita. Nah, kembali lagi ke tadi, Julaibib tiba-tiba berangkatlah perang Julaibib. Dan ketika peperangan, pasukan Rasulullah mengalami kemenangan. Maka ketika mengalami pemenangan, Rasulullah nanya, adakah di antara kalian yang tertinggal setelah beres peperangan, doa peperangan gitu, berangkat perang. Singkat cerita Rasul nanya, aya nu katinggalan teu? Maka jawaban para sahabat, tidak ada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah ngecek hiji-hiji sahabatnya, dia cari sahabat satu-satu. Kemudian Rasulullah bertanya yang kedua kalinya, adakah di antara kalian yang ketinggalan? Jawaban para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sampai 3 kali Rasul nanya, adakah di antara kalian yang tertinggal? Tidak ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah di perintah yang ketiga dia nanya, sesungguhnya aku dari tadi tidak melihat Julaibib. Di mana Julaibib? Di mana posisi Julaibib? Maka semua sahabat, karena Julaibib itu orang biasa-biasa saja, beda jeung orang kayanya. Orang kaya mah lamun leungit teteangan, pan gitunya. Orang beunghar lamun leungit teteangan, lamun moga jabatan leungit teteangan. Kan jelema miskin mun leungit geus peduli teuing tidak memperhatikan. Maka ketika saat itu para sahabat pun bingung. Saha nu tinggalin? Maka Rasulullah, saya dari tadi tidak ketemu Julaibib. Mana Julaibib? Cek para sahabat karangeuk, aduh heueuh ka mana Julaibib? Maka dicarilah oleh semua para sahabat sosok Julaibib tersebut, sehingga tidak ketemu. Bukan memakai tim SAR ya, tidak ketemunya. Sampai ketemu Julaibib sudah menjadi bangkai, nyungsep katumpuk ku musuh. Maka Rasulullah SAW menghampiri mayat Julaibib tersebut dan berkata di depan pusara Julaibib tersebut bahwa sesungguhnya bidadari yang baru saja kau nikahi tadi itu akan diganti dengan bidadari yang lebih suci di surga. Laki-laki biasa-biasa saja, tidak terlalu ganteng, bahkan bisa dikatakan jelek, tidak punya harta, tidak jelas keturunan.
bahkan tidak memiliki apapun, bisa mulia di sisi Allah akibat keimanan ketakwaannya. Gitu, cok. Ya, jadi saudara sekalian, ini bagi wanita ya. Dan wanita solihah tersebut nantinya dinikahi oleh sahabat yang lain yang sama solehnya. Pelajaran maha yang pertama adalah tentang pencarian jodoh. Kumaha cara neangan jodoh? 1, carikanlah oleh ayah. Karena Julaibib tidak memiliki ayah, maka carikanlah oleh guru. Pertanyaannya, ayah teu guru ngajina. Yang kedua, pertanyaannya osok ngaji tara. Yang ketilu, ayah majlis ilmu teu tina kehidupan urang. Kalau kita tidak punya gurunya wajar tara milu pengajian. Karena kita tidak pernah ikut majelis ilmu sehingga kita tidak memiliki guru. Teu puguh rekomendasi saha. Da jodoh mah itu kumaha nu ngarekomendasikeun. Sebaik-baiknya jodoh adalah siapa yang merekomendasikan. Gitu sup ya. Kang Gin mungkin rekomendasi ti saha. Saya nikah rekomendasi di saha. Itulah letak awal mukodimah mencari anak yang soleh. Dari siapa rekomendasi jodoh kita? Kang Herdi gitu. Lamun neangan apa baturannya boka circle gitu deh. Tukang ngopinya tukang ngopi deh circle gaulnya teh gitu. Lamun tukang naon deui sok? Tukang ulirnya tukang ulir jodohna teh gitu. Sehingga pegawaian teh ketika nikah teh hayang healing we jeung healing. Gitu ya, hayang hiknik jeung hiknik kan gitu. Karena sikal gaulnya di situ. Maka punten teteh-teteh nanti kalau punya adik perempuan, punya tetangga, kalau belum punya nikah, teangan rekomendasi di saha. Pak Ustad, sugan aya anu naon? Nu bade nikah ya pemuda ya tikahkeun jeung adik abi bisa. Atau Kang Herdi nanya misal ke Kang Gin. Kang Gin atau ke saya atau ke Yusuf sugan aya misal awewe anu soleh bageus pinter beunghar geulis cek urang tadi jawab tina ayana ge moal dibikeun ka didinya ku urang heula kitu ku urang heula tina ayana ge misal atawa teteh boga gaduh punya adik perempuan nyari jodoh. Ustad dengan jodoh nu kumaha? Nu bageur, nu pinter, nu beunghar, nu loba duit, nu soleh, nu bisa ngatur ilmu rumah tangga. Kan bingung cowoknya. Eta mah lain neangan suami, neangan nabi nu kitu mah. Moal aya zaman kiwari zaman suka kitu. Pasti aya bolong. Ajeun ku beunghar kopet. Aya wae teh gitu. Maka setiap jodoh dipertemukan itu untuk menambah kekurangan jodohnya. Dan anak itu sebagai pelengkap kesolehan keluarga. Kenapa Allah nitipkeun ka kita perempuan? Tolong ditafakuri. Nah, Allah titipkeun ka saya laki-laki. Itu jadi bahan tafakur bagi saya secara pribadi. Hadir anak laki-laki di kehidupan keluarga saya berarti itu menyempurnakan ketaatan saya kepada Allah. Seandainya perempuan mungkin bukan seperti ini cara saya ngadidik gitu. Dah beda cara ngadidik anak laki-laki dengan anak perempuan, jauh berbeda. Dan kita kata-kata menyamaratakan ngadidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki itu beda. Anak perempuan itu lebih butuh sentuhan kasih sayang daripada pertimbangan logika. Terpenting boga anak perempuan masuk atarang atau itu penting mah empati atau tidak. Anak perempuan itu akan lebih taat pada siapa orang yang paling berempati kepada dirinya. Sahanunya ka dirina bakal leuwih nyaah. Manehanna mah gitu, bakal taat. Bukan anak perempuan. Beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki mah penting mah kahati jalan otakna gitu. Anak perempuan mau bisa. Teteh sekolah tadi pesantren, teteh hoyong jadi ustad. Lamun pertimbangannya logis moal asup bagi anak perempuan. Tapi dikanyaan kadeudeut usapan, teh ka pesantrennya. Oh, nya. Nah, itulah perempuan. Bisa jadi kayak gitu. Karena anak perempuan itu pertimbangannya adalah empati, membuat dia nyaman. Nah,
Beda dengan anak laki-laki. Nah, kembali lagi ke tadi kisah Julaibi. Pertama berarti ketika kita mencari jodoh atau mencari pasangan, carilah dulu rekomendasi dari siapa. Tidak mencari sendiri, apalagi mencari di medsos. Ripuh aing mukaan IG ripuh. Tah eta coba itu bener. Karena apa? Karena zaman sekarang itu adalah efek mempengaruhi kecantikan begitunya. Efek IG leuwih galeulis ditingali teh Gusti nu agung. Kieu geuningannya karena menipu kan gitu ya. Efekna atuh da cincaraan jadi we loba katipu. Halerang tehnya bener. Nuhubek jadi caang atuh ku efek mapan gitunya. Jadi terpenting skincare, terpenting efeknya perlu loba. Nah, maka jangan pernah mencari di medsos karena belum tentu medsos itu aja. Punten, saya tidak pernah percaya pada medsos seseorang. Kenapa? Karena medsos itu sebetulnya adalah bukan mencerminkan jati diri aslinya. Ada orang berpura-pura di medsos nate. Ada orang menyembunyikan sesuatu. Aya orang terlalu jujur, terlalu loba tinggi status, nepi ka sak poe ke-24. Kalaletik, titik kan gitunya. Saya dengan Kang Gin minang ngobrol bahwa ciri kegilaan itu adalah salah satunya adalah sulit berhentikan pembicaraan. Gelo berarti gitu. Berarti lamun awewe punten loba teuing update status stres eta teh. Eta teh ke stres. Tapi kalau online penjualan enggak ya? Nah, udah menteu beda deui eta beda cerita teman. Beda cerita. Kalau jualan beda deui, tapi lamun curhat kan beda deui. Update nu kahiji bahagia, alhamdulillah hari ini aku dapat rezeki. Update kahiji. Update nu kaopat kukulutus haram jadah. Labil kieu awewe teh nya. Anu kitu loba eta zaman kiwari mah. Artinya berarti dia update status bukan karena dia ingin ngomong atau update. Stres eta teh nu kitu teh kitu. Karena pinang ngobrol saja dengan Kang Ingin. Dengan Kang Ingin pinang ngobrol bahwa ciri kegilaan yang pertama adalah sulit menghentikan pembicaraan. Ngomong ngecobrak itu kan dieu, cok. Dan kali ieu ke urang lagi kan itu. Sakapung mah kebawa gelo orang ya kan gitunya. Tapi kalau lompatan jeung urang sarua, bentek pala cek di saya oge. Maka punten bisa jadi lamun dalam bentuk lisan itu ngomong, dalam bentuk yang lain update status. Titik-tikan dina grup KB di komen. Ciri stres eta gitu. Karena saya sering katakan bahwa punten orang yang memiliki kestabilan jiwa itu adalah dia yang stabil tina ngomongna. Ngomong saperluna, ngomong saritanyana, ieu mah ditanya teh naon ngomong pan gitunya. Kadang kitu sebenarnya berarti ciri kegilaan teh update status wae teh. Tulis cok. Update status wae teh kegilaan teh. Kakanyak kasugan teh mah hiji dibuka teh loba dengan urang teman gitunya. Teh loba ciri kegilaan berarti gitunya. Nah, eta jadi kadinya rekomendasi ya. Kang Herdi carilah rekomendasi terbaik dari siapa. Rekomendasi itu hadir ya. Yang kedua, mohon maaf, carilah pasangan itu dari pilihan orang terbaik. Nah, nya misal di tempat isan soleh ye. Oh si ustad anu ye, tah abi payong nikah, manawi aya embe ngangur misal. Pang nikah ke jeung abi misal. Nanyalah kadinya. Tong nanya ka baturan diledek, yakin nya ka baturan mah lamun diledek dibuli, nya tanya geus dibaheula keneh pan gitunya. Nah, atawa bobogohan dicerian ti ayeuna kawin ku batur, jagain non jodoh orang pan gitunya. Jagain jodoh orang siga kitu. Maka nisinilah nanti ketika sudah cari pasangan itu dari dua itu. Selepas itu lekas-lekaslah laksanakan khitbah. Geuat kana khitbah tong diantep-antep. Bisi disabat ku batu teu meunang ngambek. Da kaek bobogohan. Gitu kayak kenal disabat ku batu ngamuk. Geus 8 tahun jeung urang, naonan ulin bae we. Da belum khitbah itu kalimat khotobah itu artinya jelas, memperjelas.
khutbah Jumat jelas hartosna teh. Maka khitbah ini bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja. Dan sebaik-baiknya khitbah adalah yang semakin singkat menuju walimah. Semakin singkat karena pernikahan gitu. Ari diurang khitbah teh hudat. Kudu nuker cincin yang tuh kelar pon kitu nya. Ti lalaki mau tuker cincin ti awewe tuh kelar pan hudat tuker cincin mah. Seren tampi mah da eueuh ti dituna. Khitbah itu hanya memperjelas bapak abdi ka dieu jeung keluarga abdi cirian ieu awewe ulah ku batur jelas. Nu kadua abdi sumping deui engke H-2 kiamat bisa. Da banget kulilat teuing geuleuh atuh da nya. Atawa napi 2 bulan deui abdi pepenak, maka itu namanya khitbah. Ari diurang tuker cincin, tadi itu baud, tidak laki baud. Dah awal cincin waya ge baud. Alah, penting heuy. Aya ge baud, dibayar ge baud, ban itunya. Nah, tidak ada aturan harus tukar cincin sebagai metode khitbah. Khitbah itu hanya memperjelas saja. Maka saudara sekalian yang saya hormati, lewat Julaibib ini kita belajar yang kedua adalah jarak di pernikahan. Jarak pernikahan teh sapoe sup Julaibib mah. Urang makannya lila gitu tan nepi ka poho iraha di ka dieu deui teh kan gitunya. Nepi ka iraha cenah ka dieu. Nah, itu jarak ke pernikahan. Maka saudara sekalian, lewat Julaibib ini pula mohon maaf bagi seorang perempuan Allah mengajarkan tentang ketaatan kepada seorang ayah. Ke bapak sebelum menikah dia ketaatannya ke ayah. Tapi ketika dia sudah qabil tu nikah, semua bentuk tanggung jawab, semua bentuk kebijakan jatuh ke seorang suami. Jadi izin lain ke bapak deui, tapi ka suami. Maka bakti perempuan bagi yang belum menikah mutlak seutuhnya ke bapak. Kalau yang sudah menikah pindah ti bapak ke suami, bukan ke ayah lagi. Maka disinilah hati-hati kalau menikahkan, sama dengan mikeun tah masihan kumaha dinya ku salakina dicarek. Maka kita tidak boleh intervensi lebih dalam. Kita itu hanya bisa mamatahan ke suami. Nah, maka di sini nanti pola curhat. Punten teteh lamun tos nikah, curhat teh lain ka bapak sorangan, tapi ka bapak mitoha itu. Maka Kang Herdi neangan jodoh punten nu terbaik manu yatim piatu ngameh teu boga mitoha. Benernya meh teu boga mitoha teu udet tan gitu. Nah, misalnya jodoh curhatnya silang. Saya punya masalah curhat ke mertua. Istri punya masalah curhat ke ibu saya misal. Supaya naon? Supaya menjaga subjektivitas. Ketika saya curhat ke ibu saya, nu ngaranna indung pasti mang menangkeun budakna. Ketika punya masalah tibatan mere solusi kalaka rudet empake suasana dipanasan pan gitu. Maka sekali lagi saya tidak merekomendasikan curhat ke ibu ketika sudah nikah, karena curhat ke ibu mah ngandalkeun perasaan lain logika, kalah ke heuti heula apa indung makan gitunya gitu. Tidak ada seorang ibu pun yang ridho anaknya disakiti oleh siapapun termasuk suaminya. Kenapa? Karena ibu tahu darah dagingnya mengalir di tubuh kita. Teu miting ngalahirkeun sok kebayang capena eta budak. Nyarina ngalahirkeun siga dipotongkeun tulang atuh. Lalakina mampan cici menggempeuh kieu da deg-deg da ngali pamajikanana ngalahirkeun. Bahkan banyak laki yang tidak kuat melihat istrinya melahirkan. Sok kabayang atuh lu dijengut garawakan mah kan itunya. Kan itunya
Wah kieu saya ngalihkeun istri saya non anak dua kieu indung urang ternyata ngalihkeun ripuh sejak malam geuleung geusih tidak bisa tidur, bahkan lamun geus asup HPL kita cenah ngalahikeun teu biji-biji ieu budak teh misalnya tapi ka makan ganas saya sup ngalaman anak saya yang kedua itu sampai 41 minggu HPL-na lebih berapa minggu lebih hampir 1 bulan dilewat dari HPL bisa 37. Tapi kan istri saya apa bau ganas dagang ganas di mana di Indomaret tukang ganas teh ngambil belok ka ditu kana gang da nya itu suka teh aya tukang ganas bakat kuminang dah ganas man kitu nya kan baheula ke usum Covid beuki ganas teh nya Covid tambah ganas ternyata lain Covid hungkul tambah ganas teh wanita hamil juga beuki ganas untung Covid beuki ganas urang teh nya beuki apel kan bahaya lamun Covid beuki apelnya untung nata Covid beuki ganas, Covid tambah ganas. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat perjuangan seorang ibu. Alah, begitu gebrol lahir itu bukan akhir awal mula kariweuh, awal mula kasusah, asi teu bijil pan sok. Eta ge lamun ka ieu nyebut ibu supnya. Lamun ka ibu nyebut bunda jadi asbun pan kitu nya. Ieu mah bubidan lain asi naon asbun aya susu bunda kan kitu nya. Matak saya tidak dari dulu tidak pernah mengisyaratkan nyebut ke istri saya Umi. Sabab naon engke kabidan hudat dipariksa. Naon bapak ieu dipasihan naon asu naon aya susu Umi kan kitu nya. Maka ibulah anggar nyebutannya aya susu ibu pan gitu ya. Nah jadi kadinya mere asi, ngasih asi. Geus habis ngasih asi ngasih apa lagi? Ngasih makan sorry. Ngasih kudu ngamandian. Bobo begadang ripuh jadi indung teh capek 40 poe sakitnya luar biasa mempasa pemulihan beres 1 tahun bisa lempang imah diacak-acak geus 2 tahun imah beres diacak-acak ngidar di luar teu daek cicing geus teh beres asup SD di SD ripuh jadi ibu. Saya tersanggup jadi indung asli. Tibatan ngasuh budak 2 jam mending macul asli bagi laki-laki. Alah ripuh. Tapi ibu-ibu kan dengan sabar ngasuh budak 2 jam, komo budakna 2, nu hiji dienenan, nu hiji lompatan, sabar we tutuk-tutuk ibu-ibu mah. Lalaki mah moal, ngais ibu-ibu. Mama eta tisu, pangadiekeun tisu, padahal dicokot sorangan bisa. Itu bapak-bapak. Pamawakeun anu. Begitulah bapak-bapak. Itu kalaman saya sendiri. Beda dengan ibu-ibu mah tisu jauh cokot gencin. Masak, makan, masak. Bapak-bapak mau tiasaeun teh. Bagi nyeuseum. Sampean ngepel bisa ibu-ibu, bapak-bapak mau bisa. Ngeong-ngeong haus, mah cai panyenakeun, mawa cai. Ceuk si ibu teh nyasat ge mihapekeun urang teh. Hayang cicing ternyata nitah kene. Begitulah bapak-bapak ketika ngasuh. Ngagoler saeutik budak teh motah. Mamah eta ngompo dibikeun deui ka urang ka istrina bisa. Nyasat ge mihapekeun teh ka suamina tengah meh jongjon. Ternyata balik deui ka istri ngariweuhkeun deui anggar istrina. Mamah eta cai haus, mamah gendongan. Cokot serangan pan gitu kayang ibu-ibu teh kan siga kitu. Maka disitulah hudatnya jadi ibu-ibu. Begitu saudara sekalian, untuk pertemuan kita kali ini, bagi teman-teman yang nonton lewat live streaming bahkan nanti lewat channel YouTube kami atau lewat layanan IG Baitus Salam, nanti di push ya IG-nya Baitus Salam dan teman-teman yang ngaji di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Titip dari saya bagi seorang ayah, carilah dari sekarang mungkin cirian sahapi jodohon budak urang. Yang kedua bagi seorang istri, taatilah ayah sebelum menikah. Ketika sudah menikah, taatilah suami sepenuhnya. Karena sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah ketika kita menerima qabilatun nikah adalah suaminya, bukan ayah kita. Jadi ngadidik budak awewe mah nepikeun ka nikah, selepas nikah itu didikan suaminya. Maka carilah suami terbaik untuk melanjutkan pendidikan dari seorang ayah. Gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena jam 5:30 harus
mulai bebenah ya, yang udah jauh, dan saya juga kasihan Kang Gigin harus pulang ke mana? Ke Cempaka. Beda dengan di Cempaka masing bebas suka jam maghrib oge nya. Kitu sing Yusuf, nasru minallah fatun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.